Uji komparatif numerik tidak berpasangan adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data yang tidak berpasangan atau independen. Dalam konteks ini, tidak berpasangan berarti bahwa setiap data dalam satu kelompok tidak memiliki hubungan langsung dengan data dalam kelompok lain. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan uji komparatif numerik tidak berpasangan adalah sebagai berikut. Data independen. Data dalam masing-masing kelompok harus bersifat independen satu sama lain, artinya perubahan atau hasil dalam satu kelompok yang tidak mempengaruhi kelompok lain. Data yang distribusi secara normal. Data dalam setiap kelompok seharusnya distribusi secara normal dalam yang berarti mempengaruhi atau mengikuti kurva Gauss atau kurva lonceng. Namun, uji komparatif numerik tidak berpasangan cukup tahan terhadap pelanggaran asumsi numerik. Jika ukuran sampel cukup besar, biasanya lebih dari 30 sampel atau per kelompok. Homogenitas varians. Varian sebesar data dalam setiap perkelompok harus sekitar sama. Hal ini dapat diperiksa dengan menggunakan uji statistik seperti uji Levin atau uji Batman. Interval atau rasio. Data dalam kelompok harus berada dalam skala internal atau rasio yang dimana data dalam skala interval memiliki tingkat pengukuran yang sama tetapi tidak ada yang mutlak, misalnya suhu dalam Celcius, sedangkan data dalam skala rasio memiliki nol mutlak, misalnya berat dalam kilogram. Selanjutnya, kelompok tidak terlalu kecil, di mana ukuran sampel dalam setiap kelompok harus cukup besar. Ini untuk memastikan izin hasil uji statistik. Ini juga bergantung pada analisis yang dilakukan, tetapi umumnya sampel dengan ukuran 30 lebih disarankan. Bagaimana cara menafsirkan hasil dengan benar dan tepat? Interpretasi hasil yang benar dan tepat adalah keterampilan penting dalam berbagai konteks seperti penelitian ilmiah, analisis data, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah panduan umum tentang cara melakukan interpretasi hasil dengan benar dan tepat. Nah, yang pertama itu, pahami tujuan analisis. Pastikan Anda memahami dengan tujuan yang jelas dari analisis atau eksperimen yang Anda lakukan. Apa yang ingin Anda ketahui atau buktikan. Yang kedua, kenali data yang digunakan. Nah, pahami data yang digunakan dalam analisis Anda. Periksa apakah data tersebut akurat, lengkap, dan relevan. Identifikasi juga jenis data yang Anda miliki, seperti data kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan metode analisis yang tepat. Pilihlah metode atau teknik analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki data numerik, Anda dapat menggunakan statistik deskriptif, registrasi, ataupun analisis skala cluster, tergantung pada pertanyaan Anda. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan grafik. Visualisasi data dengan grafik seperti grafik batang, diagram lingkaran, atau grafik garis yang dapat membantu Anda memahami dan menjelaskan pola data dengan lebih baik daripada hanya melihat dengan angka. Kemudian analisis statistik. Jika Anda melakukan analisis statistik, pastikan Anda memahami hasilnya. Ini termasuk memeriksa nilai seperti mean, median, dan deviasi standar atau hasil uji statistik seperti nilai IP dan interval kepercayaan. Kemudian konteks dan interpretasi.
Selalu letakkan hasil dalam konteks yang tepat, memperhitungkan faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil ilmiah, menjelaskan arti hasil ini bagi tujuan Anda atau perwujudannya dalam situasi yang lebih luas, kemudian menyatakan ketidakpastian. Nah, baik, di dalam interpretasi hasil, selalu akui melihat yang terkait dengan data atau metode yang digunakan. Gunakan istilah seperti mungkin, kemungkinan besar, atau dalam batas waktu tertentu. Ketika sesuai, maka gunakanlah bahasa yang jelas. Hindari menggunakan bahasa teknis yang tidak dipahami oleh audiens Anda. Menjelaskan istilah-istilah teknis jika perlu, dan gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Selanjutnya, jangan kesampingkan atau mengesampingkan penjilan. Yang dimaksud di sini adalah periksa keberadaan outlier, yaitu nilai yang sangat jauh dari nilai lainnya yang ada dalam data, dan tentukan apakah mereka mempengaruhi hasil atau perlu diabaikan. Selanjutnya, konsultasikan dengan ahli. Jika Anda merasa kesulitan dalam menafsirkan hasil, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan seorang ahli atau rekan yang lebih berpengalaman dalam analisis domain atau yang Anda lakukan. Selanjutnya, jangan buat kesimpulan yang tidak dapat dibuktikan. Pastikan kesimpulan yang Anda buat dapat didukung oleh data dan analisis yang kuat. Jangan membuat klaim yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang ada.